bangga dan bersyukur hidup di Indonesia. Alamnya indah, hasil buminya juga melimpah. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di bumi pertiwi ini. Harusnya sih kita tidak usah takut kekurangan bahan makanan sehat kan? Terutama bahan makanan sehat untuk keluarga. Salah satu bahan makanan sehat adalah sayuran heirloom. Bentuk dan warna sayuran heirloom ini unik dan beda dari biasanya loh. Ini namanya teddy bear. Selain kaya nutrisi, sayuran heirloom juga punya nilai jual tinggi. Jadi menguntungkan buat petani kita. Sayangnya belum banyak petani yang menanam sayuran heirloom ini. Jadi penasaran nih. Yuk ikut Unyil ke Pulau Dewata Bali. Kita bisa belajar menanam sayuran heirloom bersama Bu Nuni. Let's go! Wah, lumayan juga nih hasil kebun Unyil. Nah, tinggal meluncur ke tempat Koipe deh buat masak-masak. Itu kayak Pak Oga deh. Pak Oga. Wah, Den Unyil, panen sayur Den. Banyak bener. Iya Pak, mau ke rumah Koipe nih. Ayo Pak nyusul. Pak Oga nanam apaan itu? Ini Den, lagi nanam uang. Pak Oga nanam bibit dari luar negeri Den. Namanya Harlem Hair Spray. Udah lupa deh. Sayuran ini nantinya mahal Den. Pak Oga bisa kaya. Pasti heirloom kan Pak. Ya, mana bisa ditanam di situ Pak. Sayuran itu kan tumbuhnya di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Udah. Unyil jalan lagi ya Pak. Permisi. Iya Den, nanti Pak Oga nyusul. Den Unyil ada-ada aja. Yap, lokasi penanaman sayuran heirloom ada di dataran tinggi di daerah Badung Utara. Luasnya mencapai 2 hektar loh. Bu Nuni mulai menanam sayuran heirloom 1,5 tahun lalu. Berawal dari sayuran, kini merambah ke buah dan bunga-bungaan heirloom. Sekitar 50 jenis tanaman heirloom tumbuh subur di lahan ini. Yang membedakan tanaman heirloom dengan tanaman biasa adalah benihnya. Benih heirloom ini berusia 50 tahun lebih loh, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya, bisa dikatakan benih heirloom adalah benih unggulan pada masa itu. Berasal dari berbagai negara seperti Inggris, Swiss, dan lain-lain. Benih unggulan ini dijaga kemurniannya. Makanya jangan heran kalau aneka tanaman heirloom punya bentuk dan warna yang beda dengan tanaman zaman sekarang. Lobak, tomat, wortel heirloom ini aneka warna dan bentuk. Wih, beda banget kan dengan lobak, tomat, dan wortel zaman sekarang yang biasa kita makan. Cara tanam heirloom tidak jauh berbeda. Karena organik, jadi tidak menggunakan pupuk kimia. Hanya butuh campuran pupuk kandang dan vitamin khusus untuk kesuburan tanah. Lalu tanam benih sayuran heirloomnya. Hari ini kita tanam purple radish atau lobak ungu. Perawatan tanaman heirloom juga mudah loh. Cukup siram air sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jika sayuran sudah besar, siram air sekali saja. Nah, yang menjadi ciri khas heirloom yaitu cara penyerbukannya. Dengan polinasi terbuka atau dibantu angin dan serangga. Jadi tidak dengan bantuan manusia. Masa tanam tanaman heirloom berbeda-beda. Ada yang 2 minggu sudah bisa kita panen loh. Cepet banget kan? Masa tanam terlamanya 8 bulan. Karena masa tanamnya berbeda, setiap minggu ada 3 kali panen. Wih, hasil panennya melimpah nih. Yuk kita cuci sayuran heirloomnya.
Di Indonesia, belum banyak petani yang fokus membudidayakan tanaman heirloom. Salah satu sebabnya karena benih heirloom yang berasal dari berbagai negara. Padahal nilai jualnya tinggi loh. Kalau harga tanaman lokal 10.000 sampai 20.000 per kilogram. Tanaman heirloom harganya dari 25.000 sampai 150.000. Tuh, petani pasti lebih untung kan? Sayuran buah dan bunga heirloom bisa kita olah jadi makanan super sehat. Ibu-ibu di rumah bisa kok menyiapkan makanan sehat dari aneka sayur, buah, dan bunga heirloom ini. Heirloom dari kebun Bu Nuni dijual ke beberapa hotel dan restoran di sekitar Bali. Salah satu restoran yang punya menu berbahan heirloom adalah Locavore Resto. Restoran ini punya menu tomato tartlet yang menggunakan tomat heirloom, watermelon yang menggunakan lobak putih yang bagian dalamnya menyerupai semangka, dan terakhir a leaf fill of the tree yang terbuat dari aneka dedaunan heirloom. Bentuknya menarik, kaya nutrisi dan vitamin karena ditanam dengan cara organik, jadi tidak mengandung zat kimia. Wih, cocok banget nih menjadi referensi makanan sehat untuk keluarga. Mantap! Yuhu! Waktunya Unyil berkunjung ke pabrik granola. Pabriknya berada di Desa Ban, Karangasem, Bali. Sudah ada yang tahu belum tentang granola? Orang-orang di negara maju mengkonsumsi granola untuk mencukupi kebutuhan nutrisi saat sarapan loh. Wih, bisa menjadi ide ibu-ibu nih untuk menyiapkan sarapan sehat bagi keluarga. Yuk, langsung saja ikut Unyil untuk cari tahu lebih lengkap tentang granola. Let's go! Sayur! Aduh, sepi amat nih pembeli. Sejak kapan jadi tukang sayur, Gah? Tumben banget mau kerja. Iya, kacang mete ada kagak? Yang murah aja udah. Berapaan ini? Nih yang murah, 30.000 aja sekilonya. Bisa kurang dikit. Set dah, mahal banget. Ya udah, ayo beli 55.000, 2 kilo ya. Bisa cepet laku dah dagangan situ. Ya udah, kasihlah, biarin. Sebagai calon langganan, saya kasih bonus. Yang bener nih, tumben baik. Ya udah, ayo ambil yang ini, sama yang ini juga. Udah segini aja. Makasih ya. Besok-besok ayo balik lagi. Oga untung apa jadi buntung ya? Waduh, Oga dibohongin Po Ipe. Bahan baku granola adalah kacang mete atau istilah kerennya kesiu. Bahan baku kesiu berasal dari sekitar Bali dan Nusa Tenggara. Wah, kita perlu bangga nih karena kualitas kesiu dari Bali dan Nusa Tenggara nomor 1 di dunia loh. Mantap! Yuk, sekarang kita olah kesiu di pabrik. Pertama, tahap grading atau pemisahan berdasarkan ukuran kesiu. Ini untuk mempermudah saat pengolahan selanjutnya. Pabrik yang berdiri 2012 ini mengolah 2,5 ton kesiu setiap harinya loh. Oh iya, kesiu ini sangat bagus kita konsumsi. Ini karena kesiu berbeda dengan jenis kacang lainnya. Konsumsi kesiu bisa menurunkan kolesterol. Kesiu juga mengandung lemak tak jenuh, bagus untuk kesehatan jantung. Oke deh, sekarang kita kukus kesiu pada suhu 60 derajat Celcius selama 25 menit. Oh iya, bahan bakar mesin kukus ini berasal dari cangkang kesiu loh. Jadi bisa mengurangi limbah pabrik. Sip, tahap kukus sudah selesai. Selanjutnya diamkan kesiu selama 1 hari. Sekarang kita belah kesiunya. Mesin ini mampu membelah cangkang kesiu sebanyak 110 kg per 8 jam. Widih, banyak banget ya. Oke, sekarang giliran ibu-ibu ini bertugas mengeluarkan biji dari cangkangnya.
Oh iya, 95% karyawan pabrik berasal dari ibu-ibu di daerah sekitar loh. Jadi memberdayakan masyarakat sekitar. Mantap. Lanjut sortir yuk. Pisahkan keju yang busuk dan yang terbelah. Hanya keju dengan kualitas baiklah yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk mematangkan keju tidak dengan digoreng karena bikin bau tengik. Makanya di pabrik ini pematangannya dengan cara dipanggang selama 4-5 jam. Dari keju ini kita bisa mengolah jadi berbagai snack dan granola. Granolanya pun punya beragam rasa. Nah, penasaran tuh? Granola merupakan campuran gandum, berbagai jenis kacang, dan buah-buahan yang dikeringkan. Nah, kalau granola buatan pabrik ini ada tambahan beras merahnya juga. Beras merah dan oat kaya kandungan serat loh. Sekarang kita buat granola rasa coklat yuk. Caranya dengan masak campuran coklat, madu dan gula. Lalu tambahkan sedikit air. Masak sampai menjadi karamel seperti ini. Baru deh campurkan dengan granola. Aduk-aduk. Selain granola coklat, ada juga granola rasa vanila. Nah, sekarang ratakan granola di atas loyang. Baru deh panggang selama 35 menit. Sip deh, setelah 35 menit dinginkan granola. Granola dingin, siap kita kemas. Harus melewati metal detektor atau pendeteksi logam. Jangan sampai ada logam dalam produk. Setiap kemasan granola ini punya berat 400 gram. Harganya 67.000 per kemasan. Selain laku terjual di kota-kota besar di Indonesia, produk granola ini sudah terjual sampai ke 8 negara loh. Mantap! Nah, sebagai menu sarapan, kita bisa loh padukan granola dengan susu dan buah-buahan. Rasanya enak banget nih. Granola ini cocok banget kita konsumsi pada pagi hari. Karena granola bisa menjadi sumber energi untuk bekal beraktivitas seharian. Mantap! Pasti enak banget ini masakan Aye. Bentar lagi matang. Sip dah. Wih, dari jauh aromanya sudah kecium nih. Wah, masak apa tuh, Po? Sini Nyil. Empo lagi bikin eksperimen masakan pakai kacang mete ini. Wih, enak banget tuh, Po. Setahu Unyil sih, bagus juga tuh buat rambut sama kulit, Po. Widih, jadi tambah cakep dong ya Empo Ipe. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Hah? Aduh, kok sangit sih baunya? Masakannya, Po. Hah? Waduh, bau apaan ya? Ya ilah, gosong dah. Kebanyakan cerita sini ah. Aduh, ya maaf deh, Po. Maaf. Menyiapkan makanan sehat di rumah penting banget loh. Karena kebutuhan nutrisi untuk anak-anak bisa terjaga dengan baik. Tapi nggak semua anak-anak suka makan makanan sehat, terutama sayuran. Nah, kalau sayurannya diolah jadi cemilan seperti ini, pasti suka deh. Namanya cibis. Kependekan dari aci dan umbi. Terbuat dari beberapa jenis umbi dan sayuran loh. Mau tahu umbi dan sayuran apa yang digunakan? Dan bagaimana cara membuatnya? Come on, ikutin Unyil. Nyil, baca bukunya udah masuk bagian berapa? Ini Mel, baru bagian kedua. Wah, ceritanya menarik banget nih Mel. Gado. Ada Nak Unyil dan Melani. Mau nyobain gado-gado bujur Ria nggak anak-anak? Nyil, mau gado-gado nggak? Laper nih, Melani traktir deh. Wah, kalau ditraktir sih, Unyil nggak bakalan nolak Mel. Boleh deh Bu Juria, mau 2 bungkus ya. Tapi punya Melani nggak usah pakai sayur. Beres Melani. Loh kok Melani nggak pakai sayuran gado-gadonya? Sayur itu kan bagus Mel untuk kesehatan. Gimana ya Nyil? Melani nggak suka makan sayuran. Nih anak-anak pesanannya.
Makasih ya Bu Juria. 2 bungkus berapa? Murah tak iya? 2 bungkus 10.000 saja. Ini uangnya Bu. Terima kasih Terima ya. kasih ya Bu. Sama-sama anak-anak. Bahan-bahan membuat cibis sudah siap semua tuh. Ada tepung talas, tepung terigu, kentang rebus, wortel, bayam, dan telur ayam. Failah, Tasya, ayo kita mulai buat. Pertama, masukkan tepung terigu dan larutkan dengan air panas. Air panas ini bisa membuat tepung cepat larut, rata, dan tidak menggumpal loh. Sekarang tambahkan bumbu yang terbuat dari bawang putih dan garam. Aduk-aduk sampai adonan rata. Selanjutnya tambahkan tepung sagu dan tepung talas. Kedai makanan ini memang banyak menggunakan umbi-umbian seperti talas dan kentang. Selain harganya terjangkau, umbi juga kaya karbohidrat, serat, dan mineral. Bisa sebagai sumber energi dan bagus untuk pencernaan. Setelah adonan kalis, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Nah, biar tambah menarik, beri pewarna makanan secukupnya. Warna pada makanan itu membuat kita jadi tertarik untuk menyantapnya. Wih. Sip, tambahkan dengan parutan wortel segar dan daun bayam. Sekarang kita bentuk adonannya yuk. Biar lebih gurih dan lezat, tambahkan jamur dan keju ya. Yummy. Wih, cibis-cibisnya sudah selesai kita bentuk nih. Tinggal kita rebus deh. Rebus cibis sampai mengapung ya. Itu tandanya cibis sudah matang. Kurang lebih butuh waktu 10 menit. Wah, seperti masak empe-empe ya. Asik, cibisnya sudah matang nih. Biar lebih renyah dan menggugah selera, goreng cibisnya yuk. Gak perlu lama-lama kok, cukup 5 menit saja. Menyantap cibis ada caranya loh. Sebentar lagi Unyil kasih tahu deh. Baru juga baca beberapa halaman, mata Melani udah lelah. Wah, itu sih tandanya Melani kekurangan vitamin A tuh Mel. Masa sih Nyil? Iya, makanya anak-anak seusia kita tuh harusnya rajin mengkonsumsi sayuran yang banyak mengandung vitamin A. Ya udah deh, mulai sekarang Melani mau makan sayuran. Nah gitu dong Mel. Nih, Unyil kasih wortel segar. Makan wortel bagus loh Mel untuk menjaga kesehatan mata. Menyajikan cibis mirip seperti menyajikan empe-empe loh. Ada mie kering yang kriuk-kriuk dan kuah cuka. Yummy. Harga satu porsi cibis ini Rp12.000. Wah, terjangkau banget kan? Teksturnya lembut, rasanya gurih, dan yang pasti sehat banget karena terbuat dari umbi dan sayuran. Makanan sehat itu memang asalnya dari rumah. Asalkan kita kreatif mengolah bahan makanan sehat, pasti disukai deh. Seperti cibis ini pastinya. Mantap!